Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Saya Siti Ririn Lailiatul Mu'alifah dari jurusan Tadris Kimia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang termokimia. Ada apa sih dalam termokimia itu? Yang pertama yaitu tentang konsep termokimia. Dalam konsep termokimia yaitu yang pertama ada energi dan entalpi. Nah, secara sederhana, energi merupakan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, energi yang dimiliki benda dapat berupa energi otot, energi angin, energi kimia, energi kalor, dan bentuk-bentuk energi lainnya. Suatu bentuk energi dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Jumlah total energi kalor yang terkandung dalam suatu materi disebut entalpi, yaitu dengan simbol H. Istilah entalpi berasal dari bahasa Jerman yang berarti kandungan. Nah, adapun simbol H berasal dari kata Hot content yang berarti sebagai kandungan kalor suatu zat. Nah, entalpi suatu zat tidak berubah, yakni tetap selama tidak ada energi yang masuk atau keluar. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur, tetapi perubahannya entalpi dapat diukur. Perubahan entalpi terjadi ketika suatu zat mengalami reaksi. Perubahan entalpi diberi notasi delta H. Simbol delta berasal dari bahasa Yunani yang berarti perubahan. Dalam reaksi kimia, delta H disebut juga entalpi reaksi. Delta H menyatakan kalor yang diterima atau dilepas oleh suatu reaksi. Dengan kata lain, delta H merupakan penambahan atau pengurangan energi suatu zat dalam suatu proses perubahan energi yang berlangsung pada tekanan tetap. Nah, konsep termokimia selanjutnya yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Setiap reaksi yang melibatkan kalor diikuti oleh perubahan entalpi. Jika perubahan entalpi bertanda positif, maka reaksi tersebut membutuhkan atau menyerap kalor. Dan sebaliknya, jika bertanda negatif, maka reaksi menghasilkan atau melepaskan kalor. Yang pertama yaitu sistem dan lingkungan. Apa sih sistem itu? Nah, sistem adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian atau pusat pengamatan. Nah, sedangkan lingkungan itu apa? Nah, lingkungan adalah daerah di luar sistem. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam proses es mencair. Yang dipandang sebagai sistem adalah air dan es. Sedangkan udara luar sebagai lingkungan. Jika suatu reaksi berlangsung dalam gelas kimia, zat-zat yang bereaksi bertindak sebagai sistem. Gelas kimia sebagai pembatas reaksi. Dan segala sesuatu di luar gelas kimia bertindak sebagai lingkungan. Berdasarkan adanya perpindahan energi antara sistem dan lingkungan. Yang kedua yaitu reaksi eksoterm. Apa sih yang disebut dengan reaksi eksoterm? Nah, reaksi eksoterm adalah reaksi kimia yang menghasilkan kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga lingkungan menjadi lebih panas.
Reaksi eksoterm akan membebaskan energi sehingga entalpi sistem berkurang dan perubahan entalpi bernilai negatif. Reaksi pembakaran seperti pembakaran kayu, pembakaran metana, pembakaran propana, dan reaksi antara serbuk aluminium dan besi oksida merupakan contoh-contoh reaksi eksoterm. Nah, selanjutnya reaksi endoterm. Apakah kalian tahu apa itu reaksi endoterm? Nah, reaksi endoterm adalah reaksi kimia yang menyerap atau menerima kalor. Pada reaksi ini terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Mengapa terjadi perpindahan dari lingkungan ke sistem? Sehingga suhu lingkungan turun dan menjadi lebih dingin. Reaksi endoterm itu menyerap sejumlah energi sehingga energi sistem bertambah. Karena entalpi bertambah, perubahan entalpinya bertanda positif. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu persamaan termokimia dan jenis-jenis perubahan entalpi. Persamaan termokimia adalah suatu persamaan reaksi yang mengikut sertakan perubahan kalor. Persamaan termokimia memberikan informasi tentang suatu reaksi. Jumlah mol per reaksi dan hasil reaksi serta sejumlah energi yang terlibat di dalamnya. Nah, contoh soal yaitu pada pembakaran 1 mol gas metana dibebaskan kalor sebesar 800 kJ. Nah, bagaimana persamaan termokimianya? Nah, persamaan termokimianya yaitu CH4 dalam kondisi gas ditambah 2O2 dalam kondisi gas akan menghasilkan CO2 dalam kondisi gas dan H2H2O dalam kondisi gas dengan delta H sama dengan min 800 kJ. Selanjutnya yaitu jenis-jenis perubahan entalpi. Perubahan entalpi reaksi yang diukur pada suhu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer disebut perubahan entalpi standar dengan simbol delta H. Nah, adapun jenis-jenis delta H adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan entalpi pembakaran standar atau disimbolkan dengan delta HF. Perubahan entalpi pembentukan senjata standar adalah standard enthalpy of formation adalah kalor yang dilepas atau diserap apabila 1 mol senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Karena senyawa yang dibentuk hanya 1 mol, maka koefisien reaksi boleh pecahan. Dan harga delta HF-nya untuk unsur sama dengan 0. Yaitu contohnya, ayo kita bahas. Yaitu delta HF pada CO2 yaitu dengan nilai negatif 394,5 kJ per mol. Nah, bagaimana persamaan termokimianya? Nah, persamaan termokimianya yaitu kan senyawa CO2 terdiri dari unsur C dan O. Nah, jadi persamaannya yaitu C dalam keadaan solid ditambah O2. Karena O-nya 2 yaitu ditambah O2 dalam keadaan gas. Maka menghasilkan CO2 dalam keadaan gas dengan nilai delta HF-nya yaitu sama dengan negatif 394,5 kJ per mol. Jenis selanjutnya yaitu
perubahan entalpi penguraian standar atau dengan simbol delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar atau standard enthalpy of decomposition adalah kalor yang dilepas atau dibutuhkan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Nah, entalpi penguraian ini merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan. Nah, contohnya tadi pada entalpi pembentukan yaitu C dalam keadaan solid ditambah O2 dalam keadaan gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas dengan nilai delta HF negatif 394,5 kJ per mol. Nah, untuk entalpi penguraian yaitu dibalik, yang menjadi reaktan menjadi produk yaitu CO2 dalam bentuk gas menjadi C dalam bentuk solid ditambah O2 dalam bentuk gas dengan nilai delta HF-nya yaitu dibalik 3 positif 394 kJ per mol. Nah, jenis selanjutnya yaitu perubahan entalpi pembakaran atau dengan simbol delta HC. Perubahan entalpi pembakaran atau disebut dengan standard enthalpy of combustion adalah kalor yang dilepas atau diserap pada pembakaran 1 mol unsur atau senyawa dalam keadaan standar. Contohnya yaitu CH4 atau metana dalam keadaan gas ditambah 2O2 dalam bentuk gas menjadi CO2 dalam bentuk gas dan 2H2O dalam bentuk gas dengan nilai delta Hc-nya yaitu negatif 800 kJ. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kalorimeter atau penentuan nilai delta H reaksi melalui eksperimen sederhana. Yang pertama yaitu kalor jenis air dan kapasitas kalor. Dalam pengukuran nilai perubahan entalpi reaksi berkaitan erat dengan kalor jenis dan kapasitas kalor zat. Nah, oleh karena itu, kita perlu memahami konsep kalor jenis dan kapasitas kalor terlebih dahulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kalor jenis itu? Dan apa juga yang dimaksud dengan kapasitas kalor? Nah, kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, adapun hubungan antara kapasitas kalor dan kalor jenis dapat dirumuskan yaitu C besar sama dengan M kecil kali C kecil. Nah, perubahan kalor atau entalpi yang terjadi itu juga dapat dirumuskan dengan H sama dengan M kali C kecil kali delta T. Hingga kan tadi C besar sama dengan M kali C, sehingga Q sama dengan C besar kali delta T. Nah, C besar itu apa? C besar yaitu kapasitas kalor dengan satuan Joule per derajat Celcius. M kecil sama dengan massa zat dengan satuan gram. C kecil sama dengan kalor jenis dengan satuan Joule dibagi gram dikali derajat Celcius. Sedangkan H yaitu kalor yang dibebaskan atau diserap. Sedangkan delta H yaitu perubahan suhu. Delta H itu sama dengan suhu akhir reaksi dikurangi suhu awal reaksi. Kalor H bertanda positif untuk reaksi endoterm, sedangkan bertanda negatif untuk reaksi eksoterm. Nah,
Untuk lebih jelasnya, kita coba contoh soal berikut. Pada pemanasan, 400 gram air bersuhu 25 derajat Celcius diperlukan kalor 84 kJ. Jika diketahui kalor jenis air yaitu 4,2 Joule per gram kali derajat Celcius, maka tentukan suhu air setelah pemanasan. Nah, bagaimana cara penjelasannya? Oke, kita lanjut. Bagaimana cara penyelesaiannya? Kan diketahui Hi atau kalor yang dibebaskan atau diserap yaitu 84 kJ. Lalu 84 kJ itu sama dengan 84.000 Joule. Nah, rumusnya tadi kan Hi sama dengan M kali C kecil kali delta T. Hi dimasukkan yaitu 84.000 Joule sama dengan M 400 gram dikali C-nya 4,2 Joule kali gram kali delta Celcius dikali delta T. Kan delta T belum diketahui, yaitu menjadi 84.000 dibagi 1680 sama dengan 50 derajat Celcius. Itu kan perubahan suhu. Kita mencari suhu air setelah pemanasan. Jadi delta T sama dengan T2 dikurangi T1, yaitu 50 derajat Celcius sama dengan T2 dikurangi 25 derajat Celcius. Jadi T2 sama dengan 50 derajat Celcius ditambah 25 derajat Celcius sama dengan berapa? 75 derajat Celcius. Nah, jadi suhu air setelah pemanasan adalah 75 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu kalorimeter sederhana. Nah, dapat diamati gambar kalorimeter sederhana yaitu seperti gambar di sebelah ini. Nah, apa sih kalorimeter sederhana itu? Kalorimeter sederhana termasuk kalorimeter tekanan tetap. Digunakan untuk mengukur kalor reaksi yang berlangsung dalam tekanan tetap seperti reaksi penetralan, pelarutan, dan pengendapan. Kalor reaksi dengan kalorimeter sederhana dapat dihitung dengan menggunakan rumus Hi reaksi sama dengan negatif buka kurung Hi larutan ditambah Hi kalorimeter. Karena Hi kalorimeter diabaikan, maka Hi reaksi sama dengan negatif Hi larutan. Nah, pada reaksi eksoterm, delta H reaksi sama dengan negatif Hi larutan. Nah, sedangkan pada reaksi endoterm, delta H reaksi sama dengan positif Hi larutan. Selanjutnya yaitu kalorimeter bom. Nah, untuk reaksi-reaksi yang melibatkan gas, pengukuran kalor reaksi dapat dilakukan dengan menggunakan kalorimeter bom. Kalorimeter bom dirancang sedemikian rupa sehingga seluruh energi reaksi akan berupa energi kalor. Nah, untuk pemahaman lebih jelasnya, kita lakukan penyelesaian soal ya. Nah, adapun soalnya yaitu pencampuran 100 ml larutan HCl 2 molar dan 100 ml larutan NaOH 1 molar menyebabkan kenaikan suhu larutan dari 25 derajat Celcius menjadi 31,5 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule kali gram dikali derajat Celcius, sedangkan massa jenis air yaitu 1 gram per mililiter, maka bagaimana delta H reaksinya? Nah, untuk mengetahui tersebut, oke, kita lanjut ke pembahasan.
Nah, kita harus mengetahui mol HCl dan mol NaOH terlebih dahulu. Nah, rumusnya mol HCl yaitu apa? Yaitu volume dikali molaritas. Volumenya yaitu 0,1 liter dikali 2 molar, sama dengan 0,2 mol. Lalu mol NaOH-nya yaitu volume dikali molaritas. Volume NaOH yaitu 0,1 liter dikali 1 molaritas NaOH, yaitu menjadi 0,1 mol. Nah, koefisien reaksi kedua zat sama, tetapi jumlah mol berbeda. Oleh karena itu, jumlah mol NaCl dihitung berdasarkan jumlah mol zat terkecil atau yang habis bereaksi. Nah, kan mol NaCl sama dengan mol NaOH, yaitu 0,1 mol. Dengan volume larutan yaitu 200 mili. Sedangkan massa larutannya yaitu sama dengan massa air, yaitu 200 ml dikali 1 gram per mililiter, yaitu 200 gram. Nah, kalori yang diterima larutan berapa? Yaitu dengan rumus H larutan sama dengan M kali C kali delta T. M-nya yaitu 200 gram dikali 42 joule kali gram kali delta Celcius dikali delta T-nya yaitu T2-nya 31,5 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Nah, hasilnya yaitu H larutan sama dengan 5460 joule, karena satuannya joule diganti menjadi kilojoule yaitu 5,46 kilojoule. Nah, kalori yang dilepaskan reaksinya yaitu H reaksi sama dengan negatif H larutan, yaitu kan H larutannya yaitu 5,46 kilojoule. Nah, karena dilepaskan menjadi negatif 5,46 kilojoule. Nah, jadi delta H reaksi untuk 0,1 mol itu negatif 5,46 kilojoule, dan delta H reaksi untuk 1 mol sama dengan negatif 5,46 kilojoule dibagi 0,1 mol. Hasilnya yaitu negatif 54,6 kilojoule. Terima kasih teman-teman telah menyempatkan untuk menonton video ini. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.